Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya kami dari kelompok eh, tiga ya, kelompok tiga kan. Kelompok tiga, sebelum memasuki presentasi dari UAS Laboratorium Jaringan Komputer Lab 5, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Aryansa dengan NIM 23140101. Saya Hoirul Amri Siregar dengan NIM 23141024. Saya Nisa Putra Prelia dengan NIM 231401036. Saya Arifan Banggal dengan NIM 23140118. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan presentasi proyek kami. Oke, di sini kami bagi tugas. Pertama kita install Mikrotik dulu di VirtualBox. Pertama kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Oke, jadi pertama kita tekan new, kemudian isi namanya ini bebas saja. Jadi router OS. Nah, kemudian untuk tipe ini tidak biarkan aja default other, version juga other unknown yang 64 bit. Kemudian untuk di bagian hard disk ini ada do not add virtual hard disk, dan yang hardware ini kita ganti ubah untuk base memorinya jadi 128. Oke, nah setelah udah kita lanjut ke setting. Nah, di setting kita ke network, kita ubah netnya ke bridge adapter, ini menyesuaikan nama jaringan kita. Dan kita ke storage. Nah, di sini empty nih, ini kita pilih hard disk. Nah, kemudian kita tekan create dan finish. Itu yang lain-lainnya default aja. Kemudian choose. Oke, kemudian yang empty. Nah, di sini kita mau ubah ya jadi mikrotik yang udah kita download. Scope. Nah, 7,6. 7,6. Kemudian oke. Kalau udah kita tinggal tekan jalankan atau start. Nanti akan muncul seperti terminal seperti ini untuk loading Linux-nya. Nah, kalau udah kita langsung tekan I aja dan Y atau Y. Kalau udah, kita tekan enter. Nah, kita langsung mematikan aja power off mesin. Nah, kita ke setting, ke storage, dan kita hapus yang versi yang udah kita download tadi. Oke, kemudian kita jalankan kembali. Nah, ini kan sudah mulai mikrotiknya udah jalan, kemudian kita tinggal buat login dengan admin, dan untuk password kita belum ada, jadi kita enter aja. Nah, untuk server license kita tekan no, dan enter. Nah, di sini kita akan reset password. Di sini dibuat 123 dan enter. Diulang. Oke. Baik, step selanjutnya kita
Setelah terinstall, sudah bikin akun Mikrotik, lalu kita lanjut ke pembuatan eh, konfigurasi Winbox. Hmm. Di sini di dalam konfigurasi Winbox-nya kita masukkan sesuai username dan password yang kita sudah buat di Mikrotik tadi, dan kita cari di sini eh, Mikrotik yang tersedia, yaitu ini, pilih IP address-nya ini. Loginnya admin, passwordnya kita sesuaikan dengan yang kita buat barusan 123. Baru kita connect. Kemudian kita masuk ke IP, terus masuk ke DNS, lalu masuk ke service Mana mana? dengan IP. IP 88, lalu apply, oke. Kemudian masuk ke DHPC, lalu masuk ke Default. Oke. Lalu kita lalu kita cek ke routers dan sudah terkonek. Oke. Lalu kita mencoba ping dengan Mikrotik. Nah, setelah melakukan konfigurasi dengan Winbox, maka untuk step terakhirnya itu kita melakukan ping di Mikrotik. Oke, bentar. Nah, akan muncul sec hostnya, size-nya, time-nya, serta statusnya pun tergantung situasinya nanti. Selesai. Dengan demikian, tugas kelompok project lab di Majakom dari kelompok kami, kelompok 3, telah selesai. Demikian, kami serahkan pada moderator. Baik, karena telah selesainya presentasi kami, sebelum menutup presentasi ini, besar harapan kami semoga proyek kami ini dapat memenuhi kriteria-kriteria ataupun ketentuan yang telah ditentukan oleh asisten lab di lab jaringan komputer, baik lab jaringan komputer A, B, dan C. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan adanya video ini adalah untuk memperbaiki ujian akhir semester lab jaringan komputer 5, yang dimana ada beberapa hal yang belum kami tambahkan. Maka pada saat ini langsung saja kita lanjutkan ke presentasi kami yang untuk memenuhi tugas ataupun ujian akhir semester lab 5 ini. Selanjutnya kepada Arifan boleh langsung dimulai. Oke, baik. Nah, sebelumnya kan kita udah nginstal Mikrotik Router OS-nya. Nah, sekarang kita akan kembali, kemudian kita akan setting. Nah, lalu ke network. Nah, kita mau nambahin untuk adapter 2-nya itu internal network-nya yang terhubung ke Linux nanti. Jadi itu kita kasih nama innet yang ini. Nah, yang itu kemudian kita oke dan itu akan udah tersimpan. Oke, selanjutnya boleh dilanjut oleh Ferdi. Baik, selanjutnya kita melakukan konfigurasi dengan Ubuntu, di mana kita masuk ke bagian setting, lalu ke bagian networknya, ke internal network, di mana di situ ada name intent, pilih internal network yang sudah kita buat sebelumnya di router OS-nya. Lalu kita promiscuous-nya. Oke, lanjut. Nah, tujuan dilakukannya ini adalah untuk agar Mikrotik dengan Ubuntu ini terhubung ke dalam jaringan yang sama. Oke, boleh dilanjut kepada Rifan.
Baik, setelah kita melakukan inisialisasi tambahan pada virtual machine-nya, di sini kita langsung ke Winbox, di mana ada sedikit penambahan pada IP, kita menambahkan address. Nah, sebelumnya diketahui bahwa Ether 1 adalah nama dari jaringan mikrotik atau router OS. Dan setelah kita hubungkan atau begitu mikrotiknya aktif, dia langsung mendapatkan IP-nya, yaitu IP yang berasal dari yang diberikan oleh router itu adalah 192.168.61.108. Nah, jadi itu sudah fix untuk milik si Ether 1. Sedangkan di sini kita menambahkan interface untuk jaringan yang baru, yaitu adalah virtual client. Di sini kita menggunakan Linux atau Ubuntu, yang mana itu adalah Ether 2. Jadi sini tadi saya menambahkan yang mana alamatnya adalah 192.168.1.1/24. Nah, ini saya tidak cukup karena kita butuh DHCP server yang berguna agar begitu Linuxnya terhubung dengan routernya, dia langsung mendapatkan jaringan atau mendapatkan alamatnya secara otomatis. Yaitu kita pasang DHCP-nya di data setup, tujuannya ke interface Ether 2. Nah, jadi sekarang Linuxnya sudah mendapatkan jaringannya. Di situ kita bisa lihat di sini, resource. Ini ada entry-nya, yang mana Linuxnya sekarang berada di alamat 192.168.1.254 server DHCP. Oke. Lalu, tak cukup hanya itu, kita juga menambahkan IP firewall, yaitu mana kita dari firewall kita masuk ke tab protokol net, gunanya supaya internetnya bisa keluar. Ya, jadi yang tadi itu hanya untuk eh, biar si Linux ini mendapatkan alamat IP, sedangkan untuk terhubung atau dibagikannya jaringan internet itu masih belum. Maka di sini dibutuhkanlah protokol net dengan Axiom Masquerade Chain SRQ-net. Baik, untuk konfigurasi di Winbox-nya sudah seperti ini. Kita lanjut ke testing ping pada Linux-nya. Oke, di sini kita akan testing pingnya. Oke, kita akan masuk ke terminal, lalu ngeping 88. Kemudian kita ini hasil dari ngepingnya. Kemudian kita akan masuk ke Chrome, Firefox-nya. Kita akan mengakses YouTube, Wikipedia.com, dan YouTube juga. Eh, baik, jika web Wikipedia ataupun YouTube sudah terbuka, artinya internet ini sudah berjalan di virtual client Linux-nya. Nah, dengan terbukanya Wikipedia dan YouTube ini, selesailah juga presentasi daripada eh, tugas ataupun ujian akhir semester lab jaringan komputer 5 dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.